ridha dengan keputusan Allah, ya yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik, merupakan amalan yang sangat luar biasa ya, amalan hati yang sangat luar biasa. Oleh karenanya perkataan para ulama, al khair makhtarallahu lah, kebaikan adalah apa yang dipilih oleh Allah bagi hambanya. Ya, orang yang meyakini akan hal ini, ya apa saja yang Allah putuskan baginya terbaik bagi dia, maka ini merupakan amalan hati yang sangat luar biasa. Dikisahkan ada seorang raja dan salah seorang menterinya atau salah seorang dekat dengan raja tersebut ya. Sang menteri atau anak buah raja ini senantiasa dia tatkala ditimpa dengan musibah atau mendengar ada musibah, dia senantiasa berkata al khair makhtarahullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat sang raja ini sedang makan, kemudian tangannya sebuah jarinya terpotong ya. Kena musibah dia jadinya terpotong. Tatkala jadinya terpotong, sang menteri berkata lagi al khair makhtarahullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja pun murka, yang tangannya lagi luka, dia bilang yang terbaik adalah tangannya luka. Maka sang raja pun memenjarakan menteri ini. Dipenjaralah menteri ini. Ya. Tatkala dipenjara, kata sang menteri, al khair makhtarahullah, yang terbaik adalah apa pilihan Allah. Artinya saya dipenjara adalah yang terbaik bagi saya. Ya, tentunya ini membuat sang raja semakin jengkel. Maka sang raja suatu saat keluar untuk berburu bersama anak buahnya. Namun tatkala dia berburu, dia keluar dari daerah kekuasaannya. Akhirnya bertemu dengan orang-orang yang menyembah roh atau menyembah api ya. Akhirnya ketangkaplah sang raja tersebut dengan anak buahnya seluruhnya. Rupanya mereka dijadikan tumbal untuk dewa atau untuk setan yang mereka sembah. Maka seluruh anak buahnya dibunuh, termasuk sang raja akan dipenggal, disembelih untuk diserahkan kepada setan mereka, kepada sembahan mereka. Tatkala ingin disembelih sang raja, ternyata ada yang melihat sang raja tersebut jarinya ada yang putus, sehingga tidak layak untuk disembahkan kepada setannya. Ya. Akhirnya disembelih, ini raja kurang, ada cacat, tidak pantas untuk disembahkan kepada Tuhan kita ya. Sebagaimana Anda ingat orang-orang yang menyembahkan sapi atau kerbau kepada Nyi Roro Kidul ya. Mereka kalau milih kerbau, tentunya kerbau yang baik, yang gemuk, yang cakep ya. Tidak semua kerbau diserahkan kepada Nyi Roro Kidul karena Nyi Roro tidak akan terima. Ya. Sehingga tatkala sang raja ingin disembelih, ternyata ada cacatnya, akhirnya dibuanglah sang raja tadi. Sang raja terus kembali ke kerajaannya dan sadar bahwasanya perkataan menterinya tadi al khair makhtarahullah itu yang benar. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera mengeluarkan menteri tadi dengan penuh gembira dan penuh rasa terima kasih. Namun ada satu pertanyaan di otaknya, dia mengatakan, "Wahai menteri, kok kamu bilang penjara terbaik bagi kamu?" Kata sang menteri, "Coba kalau saya tidak dipenjara, saya akan ikut berburu sama kamu dan saya ikut dipenggal sama kamu." Itulah yang terbaik. Oleh karenanya, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan batin yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Aidatus Sabirin, yang artinya janji Allah terhadap orang-orang yang sabar, kata Ibnu Qayyim, saya heran dengan kaum yang mereka lebih tidak ridha dengan pilihan Allah. Saya heran dengan sebuah kaum yang tidak ridha dengan pilihan Allah, dengan keputusan Allah. Bukankah Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan hambanya daripada hamba itu sendiri? Allah yang lebih tahu. Seorang merasa kalau saya punya harta, ya saya akan punya harta, saya akan banyak bersedekah, saya akan memperbesar radio Hang misalnya. Begitu dikasih harta oleh Allah lupa, malah mungkin bermaksiat ya. Orang tatkala diberi kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia coba kalau saya kaya, bisa jadi tatkala dia miskin, mungkin dililit utang, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lunasi utang-utangku ya Allah, ya. Tapi kalau dia punya harta mungkin tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan amalan yang luar biasa yang hendaknya kita tumbuhkan atau kita suburkan dalam hati-hati kita. Wallahu taala alam bisawab.